Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Faris Agustino. Jadi, dengan 3 digit yang terakhir 091. Jadi di video kali ini kita akan melakukan praktikum teknik hacking. Nah, teman-teman udah pada tahu apa belum nih apa itu hacking? Nah, untuk sebagai pembuka aku akan memberikan kalian sebuah pengertian hacking, yaitu adalah kegiatan pentesting yang dilakukan oleh hacker untuk mengidentifikasi dan mencari kelemahan atau vulnerability dalam sistem atau jaringan, lalu mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk menerobos masuk ke dalam sistem. Jadi hacking ini adalah sebuah teknik peretasan yang dilakukan oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem kita. Nah, di mana si hacker nanti itu bisa mengambil data-data yang ada di dalam sistem kita. Nah, ini yang dilakukan hacker. Jadi hacker itu menggunakan malware untuk berbagai tujuan seperti mencuri data pribadi, untuk memata-matai aktivitas pengguna, atau menguji file korban dan minta tebusan untuk membuka kunci tersebut. Nah, ini adalah contoh hacker yang jahat ya, bisa dibilang. Jadi hacker itu ada dua, ada yang dengan tujuan yang baik dan juga ada yang tujuan jahat. Nah, ini lebih ke tujuan jahatnya. Nah, jadi namun hacker itu nggak semata-mata bisa menghack hanya dengan mengcoding-coding. Jadi hacker itu harus tahu bagaimana dalamnya dari sistem jaringan tersebut. Harus ada informasi terlebih dahulu yang harus didapatkan sebelum bisa melakukan hacking. Jadi nggak sembrono langsung menghack seperti itu. Nah, di praktikum kali ini kita akan belajar teknik hacking. Yang pertama itu praktikum reconnaissance dan yang kedua itu praktikum scanning. Nah, untuk yang pertama itu, untuk praktikum reconnaissance, yang pertama kita harus menjalankan link web WHOIS berikut di browser. Nah, kita tinggal copy aja, kita klik di sini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Terus kita tinggal masukkan domain name atau IP address dari situs. Misal kita cari google.com. Nah, jadi kita udah masuk ke informasi dari domain google.com. Jadi domainnya itu namanya google.com, terdaftar pada tanggal 15 September 1997. Jadi didaftarkan ke domain itu tanggal 15 September ini tahun 97, yang akan kadaluarsa atau domain Google ini akan kadaluarsa pada tanggal 14 September tahun 2028. Jadi masih panjang sekali ya, masih sekitar 3 tahun lebih. Dan terakhir diperbarui pada tanggal 9 September 2019. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu itu terakhir diperbarui. Nah, untuk statusnya ini jadi client delete ini tidak diizinkan untuk dilihat karena mungkin ada alasan keamanan, untuk servernya juga disembunyikan atau seperti itu. Nah, untuk servernya itu ada yang pertama ns1google.com, yang kedua ada ns2google.com, ns3google.com, ns4google.com. Jadi Google ini menggunakan 4 server seperti itu, 4 nama server. Nah, ini untuk registrasi informasi, registernya adalah MacMonitor Inc. Ini emailnya seperti ini. Terus untuk register kontak, jadi organisasinya itu namanya Google LLC, state-nya itu CA atau California maybe. Untuk country-nya California State, negara bagian California. Country-nya, negaranya itu US, Amerika. Emailnya ini seperti itu. Terus misal kita cari domain lainnya, misalnya itu Unesa atau Unesa dulu dah, unesa.ac.id. Nah, ini kita cari di WHOIS. Nah, ada ketemu domainnya unesa.ac.id. Kita lihat lagi. Jadi domainnya itu namanya unesa.ac.id, terdaftar pada 2001 bulan 8 tanggal 19 Agustus tahun 2001, maaf.
Dan domain ini akan kadaluarsa pada tanggal 31 bulan September tahun 2026. Jadi masih ada sekitar 1,5 tahun dari waktu kadaluarsa, dan terakhir diperbarui itu tahun kemarin pada tanggal 30 Juli. Nah, untuk status server dan kliennya itu juga disembunyikan. Untuk servernya itu ada dua, yaitu camelo-nscloudflare.com dan juga phoenix-nscloudflare.com. Untuk register informasinya itu yang melakukan registrasi ke domainnya itu namanya PT Bisnet Geo Nusantara. Di masih memanfaatkan provider Bisnet seperti itu. Kita coba lagi, mungkin satu kali lagi kita coba website Spotify aja, spotify.com. Nah, jadi di spotify.com ini informasi domainnya itu namanya spotify.com. Registrasi pertama kali pada tanggal 23 bulan April tahun 2026, dan domain ini akan expired atau kadaluarsa pada tanggal 23 bulan 4 tahun 2030. Jadi masih 5 tahun lagi. Dan terakhir update itu tahun kemarin tanggal 8 bulan 7 dan Juli. Untuk statusnya client delete prohibited juga masih disembunyikan. Mungkin untuk alasan keamanan juga, karena termasuk website global, rawan di-hack, rawan kena hack. Yang baru-baru ini baru tadi pagi malah itu X milik Elon Musk itu kena hack, dan katanya yang hack itu di tracking, istilahnya di tracking itu berasal dari Ukraina. Soalnya kan si Trump dan Ukraina sedang berseteru, jadi mungkin ada upaya dari hacker mereka atau sana apalah. Balik ke topik, untuk nomor servernya itu ada dns1p07enson.net, sudah nscloud.a1 bulldomain.com, digunakan domainnya itu Google Domain, dan nscloud.a2 bull.com, a3 dan a4 seperti itu. Tulis informasi dari source kontak seperti ini. Jadi sudah selesai ya untuk di website WIS ini. Jadi kita bisa melihat servernya itu seperti apa, atau mungkin apabila websitenya itu kurang aman, jadi kita juga bisa melihat statusnya di sini seperti itu. Jadi ini untuk memperoleh informasi pertama atau step pertama dalam melakukan hacking. Oke, jadi untuk practicum reconnaissance ini sudah selesai. Lalu kita coba untuk practicum scanning. Nah, yang kedua ini practicum scanning. Langkah yang pertama adalah membuat jaringan 2,3 NS3 yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Jadi kita buka aja ke NS3-nya ini. Jadi ada dua PC. Ini aku udah tambahkan juga dan aku udah jalankan supaya lebih cepat. Jadi di PC1 ini sebagai server dan yang kedua ini sebagai klien. Anggap saja seperti itu. Nah, ini untuk disambungkan dengan kabelan. Untuk portnya itu port LAN. PC1 ke PC2 menggunakan port LAN. Tinggal jalankan. Dan ini aku udah menjalankannya. Jadi ini tampilannya. Nah, ini untuk PC1 dan ini untuk PC2. Nah, lanjut install PC1 dan exam. Oke, sebelum kita menginstal PC1 dengan exam, kita setting dulu untuk IP address-nya. Kita ke properties, kita ke internet protocol, setting dulu 192.168.1.1. Subnet masknya dibiarin aja default, kita klik OK. Kita OK di sini. Nah, udah terconnected.
Nah, ini kita klik juga, kita ubah 192.168.1.2, kita oke. Nah, udah terkoneksi ya, tunggu dulu. Nah, udah sudah fokus. Coba kita ping dulu supaya membuktikan apakah sudah terhubung. Ping 192.168. Nah, ini sudah bisa ya ngeping dari PC1 ke PC2, artinya mereka sudah terhubung. Nah, langkah selanjutnya itu menginstal PC1 dengan Exam dan menginstal PC2 dengan Freeport Scanner. Jadi aku juga udah mendownload mereka, si Exam dan juga Freeport Scanner. Misalnya Exam kita taruh PC1 dan Freeport Scanner kita taruh PC2. Udah. Bentar, kita pasang. Kita coba install dulu untuk Examnya. Dari pengalamanku, Exam ini agak lama sih, sedikit makan waktu. Kita next. Nah, di bagian ini kita pilih yang Apache kita checklist, MySQL kita checklist, FileZilla ini FTP server kita checklist, Mercury dan Tomcat ini kita nggak usah, ini juga nggak usah, ini nggak usah. Jadi cuma 3 ini aja. Oke, kita next, terus kita next lagi, next. Nah, ini sedang menunggu ya, sedang menginstal untuk Exam-nya. Lalu sembari menunggu kita setting juga untuk ini Freeport Scanner-nya. Klik next. Oke, next, create desktop icon boleh, next, install. Nah, ini udah selesai. Cepet banget, Rek. Nah, ini untuk tampilan awal dari Freeport Scanner-nya seperti ini. Pak Mozilla ya. Bentar, Examnya masih loading, agak lama sih. Mungkin videonya aku akan atau nggak usah, kita tunggu aja. Nggak usah, kita pause aja biar. Oke. Aku lanjutkan. Jadi di sini udah selesai ya untuk menginstal Examnya. Kita klik finish saja. Finish. Nah, kita run. Examnya kita run. Nah, jadi ini untuk tampilan dari aplikasi Examnya. Lanjut kita ke perintahnya. Kita mencoba skenario percobaan scanning. Yang pertama, jalankan service di PC1, Apache, MySQL, dan FileZilla. Oke, kita coba. Yang ini Apache kita start, MySQL kita start, dan FileZilla kita start. Ini udah running semua tiga-tiganya. Lanjut, scan port yang listening dengan netstate -a di PC1. Kita scanning port yang running di PC1, kita cmd netstat -a ya, yang sedang listening maksudnya, kok running. Jadi ada ini seperti ini, teks. Bentar. Lalu kita ke scan port yang listening dengan Freeport Scanner dari PC2. Nah, ini membandingkan. Jadi untuk Freeport Scanning ini, yang pertama kita masukkan adalah IP address dari PC1, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini ada opsi yang pertama itu show close port. Jadi nanti port yang tertutup ini itu juga akan tampil di sini. Kalau kita hilangkan, nanti cuma port yang listening aja yang tampil seperti itu. Kita coba hilangkan dulu aja supaya lebih jelas yang sedang listening. Kita scan. Nah, kita tunggu sampai barnya penuh
supaya tahu port mana aja yang sedang listening. Bentar, ini belum selesai harusnya. Atau mungkin udah, harusnya gini, udah sih harusnya. Jadi pada Apache ini kan ada port, ada keterangan portnya di sampingnya. Apache, MySQL, FileZilla ada portnya masing-masing. Jadi port 80 dan 443 itu milik Apache, digunakan oleh Apache. Port 3306 itu digunakan oleh MySQL, dan port 21 14147 itu digunakan oleh FileZilla, seperti itu. Nah, di sini pada free port scanner ini port number 80 itu statusnya itu open dengan port name itu HTTP. Jadi port HTTP itu milik dari Apache. Oke, terus 443 ini juga milik HTTPS, ini milik Apache. Nah, untuk MySQL sendiri itu 3306. Nah, ini port status open, port name MySQL. Nah, sedangkan untuk FileZilla itu 21. Nah, 21 open, port name FTP. Nah, untuk 14147 ini kemungkinan adalah untuk port dari laptop ini. Jadi ini itu port pribadi, bukan publik, karena kan FileZilla ini adalah FTP. Jadi dia itu ada port pribadinya untuk ke PC 1. Jadi dia itu nggak bisa diupload ke publik. Nah, kita cocokkan dengan command prompt yang ada di sini. Command prompt ya, headset-nya maksudnya. Jadi di sini ada FTP. FTP ini milik dari 21. Jadi FTP ini milik FileZilla. HTTP ini milik dari Apache, sama seperti ini port name-nya. Jadi kalau di sini tuh nggak seharus ditulis angka 80, bisa ditulis juga port name-nya. IP map ini milik Microsoft, terus yang HTTPS ini milik Apache, ada Microsoft DS ya pasti tentunya milik Microsoft. Terus ada yang 3306 ya, 306 itu milik MySQL. Nah, sama seperti ini. Dan ada yang 141 147. Nah, di sini tuh muncul karena apa? Karena ini PC 1 dan PC 2 ini atau di aplikasi FreePort Scanner tidak bisa men-scan si port 141 147, tapi di sini ada dengan keterangan listening. Jadi udah berjalan ya portnya. Jadi udah bisa. Coba kita scan lagi. Oke, scan. Oke, lanjut. Langkah 4 itu stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Oke, jadi kita balik ke examnya, kita stop ini untuk MySQL, kita stop. Nah, jadi udah mati ya. Lalu kita cek lagi di sini. Net start. Udah. Terus kita sini juga scan lagi. Mana yang sedang listening. Oke. Tadi kan MySQL portnya 3306 kalau nggak salah. Ya kan 3306. Di sini nggak ada. Jadi port numbernya itu 3306 itu nggak ada. Soalnya apa? Soalnya dari port number MySQL ini dimatiin. Jadi dia nggak bisa listening. Di command prompt juga seperti itu, juga nggak ada port 3306 milik dari MySQL. Nah, di sini juga nggak ada. Untuk FTP, HTTP, HTTPS itu tetap ada milik dari Apache dan FileZilla. Oke, mungkin kita coba untuk yang Apache-nya ini kita stop juga. Nah, jadi tinggal FileZilla doang yang nyala. Kita coba net start. Ini juga kita scan atau kita show aja. Nah,
Jadi kita lihatkan mana yang port-port yang tertutup. Itu. Nah ini, jadi port milik Apache dan MySQL ini harusnya tertutup, sedangkan milik FileZilla tetap terbuka. Nah di sini yang FTP tetap terbuka, 14147 ini juga tetap terbuka, tetap listening di dalam netstate-nya. Untuk di aplikasi Freeport Scanner juga sama. Jadi untuk port number 21 ini statusnya open karena dia juga tetap dinyalain. Ini milik FileZilla. Nah sedangkan untuk port 80 HTTP ini kan miliknya Apache tadi. Jadi dia itu keterangannya itu close karena apa? Karena di sini dia ditutup. Jadi dia tidak tersambung. HTTPS juga seperti itu. Ini 443 juga close. Terus yang 3306 milik MySQL juga close. Jadi di sini yang tersedia itu cuma ini 21, 135, 139 dan 445. 445 milik Microsoft, 139 milik NetBIOS, terus 135 ini milik IPMap, yang 21 ini milik FTP atau FileZilla seperti itu. Kita coba start kembali aja. Kita coba bagaimana hasilnya. Harusnya sama seperti awal. Kan tadi belum menunjukkan device yang tertutup portnya seperti itu. Nah, di sini kan bisa dilihat FTP open, port number 80 open, HTTP. Lalu di sini ada NetBIOS tadi juga ada open, ini 443, HTTPS open. Oke, masuk. 3306 juga udah open milik MySQL. Jadi seperti itu penjelasannya. Untuk dari segi teknik hacking sendiri, scanning ini kita bisa gimana ya, lebih dalam menentukan target hacking. Misalnya ini ada yang open, nah ini kita bisa masukin aja portnya, seperti kita bisa masuk dari yang open ini. Jadi kita bisa lewat meretas itu lewat yang jaringan yang terbuka ini. Jadi ini tools ini cukup membantu sih untuk melakukan teknik hacking. Jadi kita itu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih jelas sehingga mempermudah kita dalam melakukan hacking. Oke. Aku rasa cukup sekian praktikum teknik hacking hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.